pagi Pak Mizan. Pagi Pak Yudi. Kami boleh bertanya-tanya sedikit Pak ya? Monggo Pak. Ini dalam rangka kita memperkenalkan, selain memperkenalkan UMI ke masyarakat, juga memperkenalkan PNM ke masyarakat. Nah ini awal saja. Sebenarnya PNM itu apa? Kira-kira Pak? Jadi PNM adalah lembaga keuangan non bank Pak. Jadi kita sedikit terkait profilnya PNM gitu. Profilnya PNM itu awalnya berdiri tahun 99 yang didirikan oleh Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga. Jadi tujuannya awal itu pembiayaan terhadap operasi, terhadap lembaga keuangan BPR juga, jadi penyaluran RKMS. Nah berjalannya berkembangnya bisnis, terus kita itu berdiri lagi yang namanya ULAM, Unit Layanan Modal Mikro. Itu tahun 2008. Ya itu pembiayaan langsung ke user, langsung ke pelaku UMKM. Jadi berkembangnya lagi, kita bertransformasi lagi. Kita tahun 2015 itu didirikanlah namanya Mekar. Ya. Nah itu yang saat ini membiayai ultramikro. Ultramikro Pak. Jadi kita memang lembaga pembiayaan non bank, dan kita juga pemberdayaan Pak. Jadi lebih ke UMI ini yang kita memang ada memberikan modal, kita memberikan modal intelektual, modal keuangan, kita juga memberikan modal sosial. Nah itu Pak. Jadi ada tiga modal sesuai namanya Pak, permodalan. Ya, permodalan itu kita memang beri modal keuangan, kita memberi modal intelektual dan modal sosial. Keuangan, intelektual, sosial. Ya, tiga modal itu yang harus kita berikan kepada pelaku UMKM dan UMI. Ini amanah Pak dari pemerintah. Gitu. Amanah itu jatuhnya tidak jauh-jauh, tapi langsung ke langit ketujuh Pak. Iya Pak. Nah ini dari tahun 2018 ya untuk UMI-nya 2015. Iya. Di wilayah Panjenengan ini kira-kira sudah berapa? Untuk Kediri sendiri kita wilayahnya itu meliputi Kediri kota kabupaten dan Kabupaten Nganjuk. Jadi total untuk kantor pelayanan kita itu saat ini untuk UMI-nya sendiri ada 45 unit kerja dan ulamnya ada 12. Jadi total unit kerja yang ada di cabang Kediri ini sekarang ada 57. Karyawannya 800 saat ini. 800. Debitur yang dilayani? Untuk sebaran nasabah UMI kita sudah dari pelosok-pelosok semua. Itu total saat ini sudah 160.000. Ya, 160.000 Pak. Dengan outstanding saat ini kita sudah 470 miliar. 470 miliar. Ya, bisa dikatakan setengah triliun ini. Insya Allah akhir tahun nanti. Mudah-mudahan doanya Pak. Itu uang setengah triliun itu uang yang beredar di nasabah aktifnya kita. Terus kira-kira yang menjadi target PNM untuk UMI ini? Untuk nasabah UMI sendiri kan memang kita pemberdayaan Pak ya, kembali lagi kita ke pemberdayaan. Jadi target untuk nasabah UMI itu yang prasejahtera Pak. Yang prasejahtera. Bahkan yang belum punya usaha pun kita biayai. Yang belum punya usaha pun? Iya.
Ini gitu. uniknya Pak. Jadi Oke. ya memang target kita di sana. Kita pemberdayaan dari tidak mempunyai usaha, kita latih, kita pembekalan, pendampingan, dan nanti akan ada kemauan usaha, punya usaha. Nah, di Atas situ sasaran kita. 3 tadi itu Pak ya, pembiayaan, sosial sama intelektual tadi Betul. ya. Terus akan kita dampingi. Kita punya program yang namanya pengembangan kapasitas usaha, Oh gitu. pendampingan untuk nasabah. Berarti nasabah tidak dibiarkan begitu saja, Tidak. hanya sekedar dikasih Dibiayai, modal, dilepas, Nggih. tidak Pak. tetapi didampingi terus Iya. sampai berkembang, sampai nanti bisa naik kelas. oh gitu. Begitu. Oke. Jadi ndak hanya ngasih modal, yang penting angsurannya lancar. Nah, tidak iya hanya betul. seperti Iya, itu, Pak. karena kalau kita lihat bank-bank yang ada ini, kalau orang pinjam ke bank, terus pokoknya tak kasih ini bayar per Nggih, bulan. iya. Gitu. Iya. Ini beda dengan Beda, gitu, Mas. beda. Oh, gitu ya. Terus kira-kira untuk persyaratannya apa agar bisa memperoleh pembiayaan Umi dari BNM? Kalau persyaratannya sangat mudah sekali, Pak. Sangat mudah, Pak. Nggak punya usaha aja kita bisa. Lagi nggak punya usaha aja Jadi, bisa. Cukup punya KTP. Yang penting punya KTP. Udah Pak. Sudah. Udah. Punya Ada KTP tok ini. Punya KTP, punya kemauan untuk Ini. usaha. Nah, Berarti ada KTP di luar ada KTP, di dalam ada kemauan, Pak. ada kemauan. Nah, ini misal kalau saya yang sudah misalnya saya PNS Pak. Nah, nanti kalau pensiun, misal saya akan meminta pembiayaan Umi dari PNM, kira-kira boleh nggak? Sangat boleh, Pak. Sangat boleh ya. Tapi ibu, Pak. Oh ibu-ibu, oh ibu. Nanti Oh, ibunya ibu-ibu. nanti. Oh ibu ya, oke. Berarti khusus untuk ibu-ibu. Berarti ditujukannya ini kalau bapaknya sudah bekerja, Ya. ibu-ibunya menunjang. Iya. Berarti Kenapa ibu-ibu, Pak? Ini juga ada tujuannya. Kalau ibu-ibu itu kan terkenalnya Menteri Keuangan ya Pak. Mungkin pintar mengelola keuangan. Betul, Pak. Nggih, leres niku. Pintar mengelola keuangan dan ibu-ibu itu saat ini banyak waktu luangnya. Ya, Jadi ya. bisa sambil di rumah gitu kan, bikin usaha di rumah, buat toko, kelontongan segala macam. Berarti ini untuk selain menambah income keluarga, memberi kesempatan atau memberi buat ibu-ibu yang Iya. kira-kira di rumah itu daripada nonton TV, nonton azab di Indosiar ya kan gitu ya. Oke. Terus tadi panjenengan sampun menyampaikan bahwa kita tidak hanya memberi bantuan pembiayaan tok, tetapi juga ada pendampingannya. Nah, pendampingannya ini realnya, bentuk wujudnya itu seperti apa? Jadi sekali lagi di divisi pengembangan kapasitas usaha. Divisi pengembangan kapasitas usaha. Iya. Nah, ini tugasnya. Jadi kalau di sini ada PIC-nya. Kita itu hampir setiap bulan itu rutin Pak mengadakan pendampingan pelatihan kepada ibu-ibu. Kita memanggil narasumber, menentukan temanya dulu, tema yang saat ini lagi dibutuhkan oleh para nasabah. Oh gitu. Nah, kayak kemarin Pak, kita itu buka yang namanya pelatihan dengan tema pembuatan NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini kan sangat penting nih Pak. Betul. Jadi kayak ibu-ibu itu ternyata banyak yang belum punya dan tidak tahu manfaatnya NIB.
Nah kemarin itu kan banyak bantuan dari dinas juga. Ini informasi iya. saya dari dinas Pak, Oke. dari Kominfo kemarin, dari koperasi juga. Oke. Nah kemarin ada beberapa bantuan dari pemerintah yang ibu-ibu pelaku usaha, terutama UMI ini tidak dapat menikmati bantuan dari pemerintah gara-gara tidak punya NIB. Makanya kemarin kita secara aktif sebulan bisa 4-5 kali kita kumpulin nasabah, kita buatkan NIB dengan kita undang narasumber yang kompeten dari Dinas Kominfo langsung. Berarti semacam ada pengajian rutin gitu. Iya Pak. Jadi langsung praktek kemarin itu langsung dibuatin NIB-nya gitu. Gitu. Terus itu masih salah satu tema, banyak lagi Pak, pencatatan keuangan. Ada juga kita itu program klasterisasi buat kelompok-kelompok bisnis dengan bisnis usaha yang sama. Itu juga kita buat. Karena nyon sewu, kalau kita tanya ibu-ibu yang ya pelaku usaha mikro ini, kalau ditanya, Ibu sudah melakukan pencatatan pengeluaran belum? Wah, ini makan ini loh. Berarti penting nih Pak. Sangat penting Pak, sangat penting. Itu ya. Kita beberapa kali bahkan yang pelaku mikro pun masih minim Pak untuk pencatatan keuangan itu. Apalagi yang UMI, yang mungkin lebih kecil lagi Pak. Itu sangat minim sekali atau bahkan jarang kita temui pelaku UMI ini yang punya catatan keuangan usaha. Mereka mencatatnya hanya ya enggak terlalu ribet-ribet, yang simpel-simpel aja gitu Pak. Itu sangat berguna untuk pelaku usaha sendiri. Beli minyak 1 kilo. Nah, biar tahu Pak untungnya berapa. Biayanya berapa gitu Pak. Pak Wizen, terima kasih, kita sudah ngobrol-ngobrol. Pak. Semoga PNM, yang penting adalah semoga PNM semakin memberi manfaat kepada masyarakat. Memang itu tujuan kita Pak, semakin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk masyarakat, khususnya di kota Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Itu nggak akan kemana-mana, pasti langsung ke langit Sabtu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak.